Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi bersama saya Amin Aka di channel pengalaman ini. Kali ini kita mau bahas tentang lem silikon. Nah, apa saja manfaatnya dan penggunaannya? Nah, di sini ada 3 warna: putih, hitam, sama bening ya. Nah, kita lihat nanti kita caranya apa sih manfaatnya. Nah, ini tabung kosongnya juga bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana cara kita manfaat tabung ini? Mari kita buktikan. Ikuti terus. Ayo ikut. Nah, ini apabila kalau teman-teman punya seng bocor, boleh ditambal dari bawah, atau kalau bisa naik dari atas juga bisa. Tapi dari bawah sudah cukup kuat kok. Kedua, juga bisa untuk akuarium. Ya, buat akuarium. Tapi akuarium yang pakai yang warna bening ya. Kalau bisa gunakan yang anti jamur, ada jual di toko online. Kemudian bisa juga untuk jendela bagian luar, bisa juga orang gunakan yang putih atau yang hitam. Ini penggunaannya, bukan hanya di akuarium ya, tapi bisa untuk di jendela kaca. Nah, untuk rak sudut, rak bunga juga boleh. Terserah mau pakai warna putih, bening, hitam, bebas. Inilah kegunaannya. Ataupun bisa juga untuk rak sepatu yang kaca. Nah, kalau yang untuk pintu kaca bening ini kebanyakan pakai yang warna bening. Nah, ini tabungnya. Tabung yang sudah tidak ada isinya lagi. Pertama-tama kita keluarkan dulu dia punya paken pompanya. Kita tusuk dari mulut. Pakai besi drat juga boleh. Kita pakai besi apa saja, yang penting bisa. Yang penting bisa masuk dari mulutnya ya. Nah, ini sudah dikeluarkan dia punya paken pompa ya. Nah, dibersihkan. Nah, di dalam sudah bersih. Bersihkannya pakai kertas, tisu, boleh, kita kain yang kering ya. Ukuran 5 mili atau 4 mili. Nah, pas di tengah-tengah kita bor. Kalau tidak ada bor, boleh pakai paku 4 in, 5 in, boleh dibakar, sistem bakar. Nah, setelah dibor ujungnya agak runcing, ada sisa-sisa bornya masih lengket, diratakan, dipotong, dibersihkan. Nah, kebetulan saya udah potong satu, udah bikin yang ini sudah jadi. Nah, tinggal pasang. Nah, kita buka dulu tembakannya. Ini ada ini cincinnya. Kita buka cincinnya, kita simpan. Nah, kita masukkan. Baru kita pasang murnya. Ini kayaknya agak susah ya. Agak susah. Kita cepat lepaskan lagi. Kita coba buka lagi ya. Kita masukkan murnya dulu. Oke, kita buka.
kita masukkan murnya, ditekan. Nah, tekan ya, tekan, masukkan sampai rata. Oke. Sekarang kita pasang kembali ke shopnya atau ke tangkainya. Putarnya searah jarum jam ya. Putarnya pun harus merata, tak boleh mereng. Nanti dratnya akan rusak. Putar sampai kenceng. Nah, jangan lupa diolesin minyak ya, minyak makan, minyak oli, atau minyak gemuk juga boleh, atau cabai. Nah, ininya di ujungnya dipotong sedikit ya, potong 2,5 cm atau 3 cm. Nah, ini kebetulan yang satu ini udah saya potong. Nah, ini sekitar 2,5 cm. Nah, jangan lupa sisa-sisa lem yang di dalamnya dibersihkan. Nah, ini waktu habis dibuka sekitar 3-4 hari lah baru dikering. Kalau langsung habis langsung pakai agak basah, jadi harus pakai tisu bersihkan atau kain. Jadi kalau 2-3 hari dia udah kering, kena angin, jadi tinggal keluarkan. Nah, fungsi silikon ini bisa untuk kaca, untuk besi, aluminium. Nah, cuman tidak bisa pada plastik ya. Kalau di plastik dia tidak akan lengket, gampang lepas. Di kayu masih boleh, tapi kayunya harus rata, harus licin. Nah, di poslin bisa. Kalau di semen yang agak kasar juga kurang kuat ya, tapi bisa lengket tapi kurang kuat. Nah, dia punya bibir ini perlu dibulatkan atau dimerengkan supaya nanti gampang masuk, paketnya agak gampang masuk nantinya. Oke, kita coba masukkan. Jangan lupa diolesi minyak ya, minyak supaya licin. Nah, tapi hati-hati besinya, batangannya ini jangan sampai kena minyak. Kalau kena minyak tidak bisa dipompa, nanti licin malah. Nah, ini kenapa mau dipotong? Nah, kalau nggak dipotong dia nggak bisa masuk paketnya, kepanjangan. Kalau udah potong bisa masuk. Nah, begini caranya. Sampai di sini teman-teman pasti penasaran ya, apa sih manfaatnya dan bagaimana caranya. Nah, ini adalah acian untuk nut poslin atau keramik. Kita campur dulu, tapi jangan terlalu sekali banyak ya, campur dikit-dikit dulu supaya merata. Kalau banyak-banyak susah campurnya, agak susah merata. Sikit-sikit dulu. Kalau medianya banyak boleh campur banyak, tapi kalau medianya tidak banyak jangan terlalu banyak, boros, sayang dibuang. Ini botol minuman yang sekitar
500 mili. Ini setengahnya. Ini kalau bikin penuh ini bisa untuk 4 meter kali 6 meter paslinnya, ruangan. Tambah lagi, tambah air pakai air hujan, air sumur, yang penting tidak asin ya. Bisa kalau daerah-daerah dekat lautan itu airnya agak asin, kecuali di daerah dahulu airnya tawar semua. Kita aduk-aduk sampai sudah merata, lembutnya pas, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, tidak terlalu cair. Kita masukkan di tabungnya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan share, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar nanti ada video baru dapat diberitahukan. Ini bukan menggurui, tapi kita belajar bersama, membagikan pengetahuan. Nah, kalau ini sudah masuk semuanya, kita pasang, kita masukkan pakaiannya. Ya gini, kompa masukkan, tunggu dulu ada kempakan, kumpulkan anginnya, mengeluarkan anginnya. Nah, nanti anginnya udah keluar, isinya pun ikut keluar. Nah, itu hitam-hitam tuh ya, nah, kelihatan ya. Nah, ini corongnya harus disediakan 2 biji, satu yang agak besar, satu yang agak kecil lubangnya. Karena ini nutnya cukup besar, berarti pakai yang lubang besar. Nah, ini cara lama ya, cara lama yang pakai sandal atau pakai karet. Tapi sebelumnya kita bersihkan pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai lagi. Pakai kuas juga boleh kalau nggak ada sikat gigi. Tapi yang paling bagus pakai sikat gigi karena dia keras, bisa buang debu-debunya. Kalau debunya tidak dibuang nanti malah nggak kuat. Nah, ini cara lama yang biasa orang pakai seperti ini. Bisa juga sih. Nah, cuman mungkin lebih lambat atau banyak kerjaan, korek sana korek sini, juga boros. Nah, sekarang kita coba cara baru. Kita belajar bersama atau kita sama-sama belajar. Nah, ini kita pakai yang agak besar, kita potong 2 tangga. Dia ada berapa tangga dia, ada kecil, besar, ikuti arusnya.
potong yang ketiga nih. Nah, sesuai dengan nutnya. Nah ini, jadi kalau besar dia pas penuh, kalau kecil ya nggak penuh nanti malah seperti ini ya. Nah, penuh ya, itu dibiar dulu setengah jam baru dibersihkan pakai busa. Itu ada busa itu, pakai kain juga boleh, kain yang kering jangan basah, tapi saya selalu pakai busa, lebih bagus, lebih efisien. Nah, ini kita isi lagi karena tadi dari luar kita sudah selesai. Ini yang terakhir. Kalau kita dari pertama sampai akhir, wah bisa sampai 2 jam videonya. Ini kita perpendek videonya, kita hanya ambil sikit-sikit, ambil ujung. Kita masukkan lagi. Ini caranya ya teman-teman. Nah, kita pompa dulu, masukkan anginnya dulu. Nah, kalau sudah ada anginnya kita tinggal tarik pelan-pelan teman-teman, jangan terlalu laju, nanti kalau laju-laju putus ya. Nah, seperti itu putus ya, berarti mau dikembali lagi. Kalau putus sedang-sedang saja, pelan-pelan sambil ngompa sambil tarik. Nah ini dia ya. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, kalau ada tabung seperti ini jangan kita buang, kita simpan, kita buat. Nanti posting kita sudah rusak paritnya, kita bisa pasang sendiri, bisa kita tempur sendiri, tidak perlu kita upah orang, bisa menghemat biaya. Nah, begini caranya teman-teman. Mantap kan gini caranya. Sampai penuh 30 menit kemudian baru kita bersihkan. Tunggu dia punya itu sudah kering. 1 jam juga boleh, makin lama makin bagus, makin lengket ya. Kalau tercepat kita bersihin nanti malah ikut keluar yang di dalam tuh. Nah, begini caranya teman-teman. Sambil pompa, sambil tarik. Tapi kalau masih penuh tabungnya enak ya, karena ini udah terakhir, sisa sedikit, makanya anginnya tidak bisa keluar langsung, harus tunggu, harus pompa berapa kali. Kalau dia masih penuh langsung keluar. Nah, ini juga boleh untuk wastafel yang baru dipasang, supaya dia gigitnya lebih kuat, supaya airnya tidak masuk ke bawah. Karena wastafel ini tidak bisa dikunci dengan trek. Kalau dikunci trek pecah. Jadi kuncinya pas-pas, pas trek, kemudian baru di selanya dikasih acian atau nutnya. Nampaknya bagus. Nah, ini cara ngeluarkannya agak susah ya, harus pakai tang ya. Nah, ini cara bersihkannya. Ini sudah setengah jam lebih, hampir 1 jam nih. Nah, ini boleh dibersihkan, digosok kering, jangan dibasahkan. Nah, supaya awet. Kalau mau dibasahkan besoknya baru dicuci, baru dipel. Untuk hari ini jangan dulu. Kita cukup bersihkan begini saja. Oke teman-teman, nih lumayan hasilnya teman-teman.
daripada kita ngupah. Nah, lumayan juga nih. Nah, teman-teman, selesai sudah. Kita tambah nut ini, tambah nut pakai tabung ya, bukan pakai cara lama. Nah, ini udah kedua kalinya. Yang pertama nut hitam, sekarang terakhir kita pakai yang abu-abu. Nah, ini sudah kencang lah. Oke. Terus selanjutnya alat yang kita buat tadi, terakhir dipakai, dicuci, dibersihin. Sepelan kali masih bisa dipakai. Kemudian diolesi seperti ini, ada bautnya, ada murnya. Diolesi minyak makan atau oli. Sepelan kali lebih gampang lepas aciannya. Sekian. Nah, di sini kita ada cuplikan, sedikit cuplikan tentang kunci pintu kamar yang hampir mau rusak seperti ini. Nah, video selanjutnya kita akan coba betulkan bagaimana caranya. Silakan tunggu videonya.